Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini hampir setiap media, mulai dari media sosial sampai televisi, kita sering sekali melihat tontonan praktek ruqyah yang dilakukan peruqyah atau praktisi ruqyah. Banyak sekali tontonan yang bisa kita saksikan di dunia maya, bahkan di televisi nasional, yang menjadi acara rutin yang ditonton begitu banyak orang. Hampir dalam setiap tayangan, kita disuguhkan pasien yang mengaku menderita penyakit tertentu dan sudah diderita sejak lama. Kebanyakan mengaku sudah berobat ke banyak tempat, tetapi tanpa hasil. Lantas biasanya sang peruqyah mulai menerawang kondisi sang pasien. Lantas bisa kita tebak apa hasil diagnosa sang peruqyah? Anda mendapat gangguan makhluk halus atau jin, atau yang lebih seram lagi mengatakan bahwa sakit yang diderita adalah akibat perbuatan orang. Dengan bahasa yang populer mendapat kiriman dari orang jahat. Endingnya peruqyah membacakan beberapa ayat Al-Quran. Lantas orang yang sakit langsung bereaksi dengan kelojotan, berteriak, mual, bahkan sampai muntah. Reaksi ini kita kenal dengan istilah kesurupan, yang katanya kemasukan makhluk dari dunia gaib, yaitu jin, ke dalam tubuh dan menguasainya. Lantas, apa sebenarnya ruqyah dan apakah sesuai dengan syariat Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel SK Islam dengan klik tombol like dan subscribe. Ruqyah di masyarakat kita cukup erat kaitannya dengan suwuk atau mantra. Ruqyah ini adalah bagian dalam tradisi berbagai agama dan kepercayaan, terutama yang memiliki keyakinan tentang kekuatan spiritual dalam doa dan kaitan aspek mistik dengan suatu penyakit. Kita akan membahas masalah persubukan ini dalam kasanah dunia Islam. Ruqyah populer disebutkan dalam banyak sekali sumber-sumber keislaman. Kitab-kitab hadis banyak menyertakan riwayat maupun bab seputar masalah ruqyah, yang menjadi legitimasi bahwa ruqyah adalah bagian dari tibun nabawi atau pengobatan ala Nabi. Dan dalam kerangka yang lebih besar, bisa disebut pengobatan Islami atau pengobatan syar'i. Ruqyah memang sudah dilakukan sejak masa sebelum Nabi dan salah satu tradisi masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga ruqyah sebenarnya bukanlah tradisi khas Islam. Ibnul Mansur mencatat dalam Lisanul Arab bahwa kata ruqyah secara literer ia bermakna al-auza atau meminta perlindungan. Pengobatan dengan metode ruqyah ini ternyata pernah dilarang oleh Rasulullah. Larangan ini sebab ruqyah merupakan tradisi mistik Arab Islam yang kental dengan mistik, pemujaan roh, serta banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang baru dianut luas pada saat itu. Dalam satu riwayat dari sahabat Auf bin Malik, terdapat dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah bahwa masyarakat mereka sudah melakukan ruqyah sejak sebelum Islam datang. Rasulullah menyatakan bahwa ruqyah adalah hal terlarang. Banyak riwayat menyebutkan bahwa ruqyah, jimat, dan ajian tiwalah adalah bagian dari kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, jimat, tilawah, atau aji pengasihan adalah kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sunan Abu Dawud menyebutkan bahwa hadis ini diperbincangkan ketika terjadi diskusi antara dua sahabat. Dikisahkan, suatu waktu seorang
Di antara mereka mengaku sakit, lantas diruqyah oleh seorang Yahudi dan merasa mendingan setelah diruqyah. Oleh sahabat yang lain, ia diingatkan bahwa ruqyah itu kental dengan kesyirikan. Hendaknya seorang muslim membaca doa tolak penyakit sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal ini Rasulullah membolehkan ruqyah karena ia adalah tradisi yang sudah ada sejak lama. Nabi membolehkannya dalam aspek disengat kalajengking, digigit ular atau sakit ain. Pengobatan dengan metode ruqyah adalah salah satu jenis pengobatan yang kerap dipromosikan oleh para praktisi terapi Islami. Para pelaku ruqyah ini mengaku bahwa ruqyah adalah ajaran Islam, dianjurkan oleh Rasul dan juga diamalkan oleh para ulama dari masa ke masa. Tetapi benarkah demikian? Cara memastikan klaim tersebut apakah benar ruqyah ini dipakai di masa Rasul atau tidak adalah lewat telaah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama menilai hadis-hadis seputar ruqyah ini kualitasnya sahih sehingga prakteknya mendapat legitimasi syariat. Hadis-hadis tentang ruqyah ada dalam berbagai kitab. Dengan merujuk kutubus sittah saja ada bab khusus tentang ruqyah. Ruqyah adalah bagian dari tradisi mantra era pra-Islam. Rasulullah pernah melarang praktek ini karena dikhawatirkan mengandung kesyirikan. Ternyata dalam hadis lain Rasulullah membolehkan pengobatan ruqyah karena para sahabat telah biasa melakukannya. Petikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tidak melihat ada masalah dengan melakukan ruqyah. Barang siapa yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia melakukannya." Pelaksanaan ruqyah diketahui ada ikhtilaf antara hadis yang melarang dan ada yang membolehkan. Nabi memberi keringanan untuk melakukan ruqyah pada penyakit zihumatin atau penyakit akibat racun. Konsekuensinya Rasulullah memberikan keringanan ruqyah dalam penyakit tertentu. Tetapi apa yang kita saksikan saat ini, ruqyah yang banyak dilakukan oknum praktisi ruqyah atau oknum yang mengaku ustadz, gus, kiai, yang sebagian besar menekankan bahwa penyakit yang diderita adalah hasil perbuatan jin dengan tanda kesurupan dan efek-efek lain yang digambarkan sebagai kerasukan jin. Semua itu adalah praktek perdukunan yang dikemas dengan label ruqyah dengan embel-embel syar'i. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan banyaknya praktek ruqyah yang katanya syar'i, kita sebaiknya lebih hati-hati dan lebih baik menjaga jarak mengingat Rasulullah pernah melarang, meski membolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.